Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang dan selamat bergabung ya, rekan-rekan mahasiswa semester 8 ya di mata kuliah kewirausahaan ya, di mana timnya ya terdiri dari Bu Evi selaku PJMK, terus saya dan juga Bu Ika senior ini. Nah, pada pertemuan yang pertama ini saya mendapatkan tugas ya untuk menyampaikan pengantar pada Anda sebelum memasuki full sesi perkuliahan kewirausahaan di semester ini. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran, serta kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, oke, rekan-rekan semua, jadi semester 8 ini Anda dapat satu mata kuliah yang unik ya, yang asik lah bisa dibilang ya, dan mungkin sedikit aneh ya, yaitu kewirausahaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya secara keilmuan ya, dari akar teorinya atau akar ilmunya itu kewirausahaan dan keperawatan ini nggak ada sambungan sama sekali, gitu ya. Jadi kalau Anda ingat awal-awal kuliah nih belajar teori of nursing ya, ada teori Florence Nightingale, ada teori Calista Roy, Dorothea Orem dan lain-lain. Itu nggak ada satupun ya yang membahas tentang perawat sebagai seorang wirausaha atau business owner. Nah, itu sama sekali tidak ada gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, nampaknya dunia bisnis dan dunia kesehatan ini semakin beririsan gitu ya. Sehingga muncul banyak peluang-peluang, banyak apa ya istilahnya itu mungkin potensi kreasi. Yang dulu itu mungkin nggak booming atau nggak viral ya, tapi sekarang kebutuhan itu menjadi sangat mengemuka gitu ya. Muncul gap yang semakin luas atau semakin lebar ya antara kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan sistem yang ada sekarang. Nah, itu gapnya makin luas. Artinya apa? Artinya semakin banyak kebutuhan masyarakat itu yang tidak bisa terpenuhi oleh sistem pelayanan kesehatan mainstream yang ada sekarang. Nah, itulah yang menjadi starting point ya, munculnya celah-celah nih bagi para tenaga kesehatan itu untuk mengembangkan bisnis atau wirausaha di bidang kesehatan. Nah, pada sesi yang pertama ini saya dapat tugas nih untuk membuka wawasan Anda ya tentang dunia bisnis, seperti apa kaitannya dengan keperawatan gitu ya. Dan sebenarnya kita ya sebagai perawat itu harus memposisikan diri kayak gimana sih? Nah, itu yang akan menjadi highlight di sesi yang pertama ini. Sambil tentu nanti saya akan kasih sedikit cuplikan-cuplikan ya dari konten pembelajaran kita selama satu semester mendatang lah. Apa itu? Poin-poin pentingnya aja yang nanti akan diperdetail pada setiap tatap muka. Ya. Dan karena jumlah kelasnya Anda banyak ya, ini untuk model kuliahnya, terutama ketika saya ya yang menjadi pengampu, recording selalu saya sampaikan duluan, gitu ya, entah H-1 atau H-2 kuliah. Nah, Anda wajib untuk menyimak terlebih dahulu di rumah. Sehingga pas kita ketemu untuk sesi offline-nya dan praktikum itu, saya nggak lagi menjelaskan semua A sampai Z materinya, tapi kita tinggal diskusi. Mungkin sedikit mengulang poin-poin yang krusial gitu ya, tapi nggak lagi kuliah konvensional. Ya, saya rasa itu lebih sesuai ya dengan karakteristik pembelajaran sekarang nih, yang serba teknologi, serba digital, serba online, tapi tetap harus ada offline-nya gitu ya, untuk memaksimalkan interaksi dan proses pembelajaran. Oke, itu sedikit intro ya. Saya akan langsung masuk ke materi untuk TM yang pertama. Nah, ini ya, saya kasih judul yang cukup asik ya. Waktunya perawat menjadi business owner ya, strategi dan wawasan mengembangkan diri di dunia bisnis. Oke, so ternyata orang kesehatan ya, perawat itu nggak harus itu aja ya kerjanya. Lulus ngincar PNS di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan gitu ya, atau jadi dosen. Nah, tidak hanya itu gitu loh ya. Sekarang sudah banyak potensi-potensi yang bisa dimasuki oleh lulusan keperawatan untuk apa? Mendapatkan penghidupan yang layak dan masa depan yang
yang sustainable. Nah, tidak harus jadi pegawai atau pegawai negeri, tapi bisa juga menjadi seorang business owner. Nah, itu ya, sesuai dengan judulnya ini, waktunya perawat menjadi business owner. Ya, kita punya beberapa konten ya untuk sesi materi kali ini. Baca deh. Nah, oke, belum masuk ke materi. Saya ingin kasih cerita dulu ya. Ini adalah bisnis yang saya rintis ya bersama dengan beberapa rekan-rekan ya, insan keperawatan yang punya mindset bisnis yang apa ya, aktualis diri yang harus dikejar. Nah, gitu ya. Jadi pada tahun 2014, nah ini awal mula ya, awal mula kita membuat praktek mandiri keperawatan waktu itu settingnya. Ya, yang namanya praktek mandiri berarti ya cuma praktek di luar rumah sakit gitu ya, terus memberikan pelayanan selesai. Nah, itu ya. Itu yang kita kembangkan di tahun 2014 lalu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, masuk tahun ke-7 ya, ternyata nggak lagi menjadi praktek mandiri biasa gitu ya. Ternyata yang kita bangun ini menjadi suatu nursing center atau pusat pelayanan keperawatan di luar rumah sakit. Jadi pelayanannya keperawatan macam-macam gitu loh ya. Nggak cuma satu hal perawat buka doang, itu tidak ya. Kita ada perawatan home care di rumah 24 jam. Kita ada pelayanan dokter visit, kita ada pelayanan fisioterapi, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dikumpulkan ya dalam satu platform yang disebut Nursing Center. Nah, gitu ya. Jadi, apa yang mendasari dan rahasia apa sih di belakang itu ya, dari praktek mandiri biasa, akhirnya bisa berkembang menjadi suatu nursing center dengan jumlah pelayanan yang bervariasi dan jumlah SDM yang tidak sedikit. Nah, rahasianya adalah di sini. Jadi ketika kita mengembangkan praktek mandiri, itu kita menambahkan ya sentuhan entrepreneurship di sana. Jadi kita mengelola praktek mandiri kita itu ibaratnya seperti sebuah perusahaan kecil. Nah, namanya perusahaan kan pasti ada strukturnya ya. Ada direktur utama, wakil direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer pelayanan. Nah, itu yang kita bikin. Ya, dari praktek mandiri kita itu kita bikin segmentasi kerja seperti itu. Nah, bagi Anda yang sempat aktif di organisasi tentu sudah sangat familiar itu dengan struktur organisasi, departementasi kerja, pembedaan job deskripsi. Nah, itu kan sudah familiar ya. Nah, di situ nanti korelasinya gitu loh ya. Anda belajar berorganisasi dan manajemen tim. Nanti salah satu implikasinya itu di sini. Anda akan sangat bisa menerapkan itu dalam membentuk suatu perusahaan. Perusahaan rintisan, nah yang disebut startup ya, rintisan bisnis. Nah, gitu ya. Nah, jadi di tempat kami sekarang nih sudah banyak unit aktivitas ya, ada pelayanan, ada penjualan, ada kegiatan sosial kemanusiaan. Bahkan kita juga sudah punya tim pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah satu contoh simple bagaimana perawat itu sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan bisa mengembangkan pelayanannya menjadi sebuah bisnis dengan sentuhan entrepreneurship. Nah, saya yakin di luar bidang saya ya, bidang perawatan luka dan diabetes ada banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu loh. Yang suka kardiovaskuler silahkan mengembangkan kardiovaskuler plus dikasih sentuhan entrepreneurship gitu ya. Yang suka keperawatan anak, maternitas, nah silakan kembangkan pelayanannya, kasih sentuhan nursing entrepreneurship sehingga akhirnya bisa berkembang kayak gini. Jadi unitnya itu banyak gitu ya, sumber keuangannya itu bervariasi, tidak hanya dari satu sumber aja gitu ya, dan ada rencana pengembangan gitu ya. Nah, ini alhamdulillah kita ya di awal dulu cuma bertiga ya teman-teman ya, 2014 ini. Nah, ini cuma bertiga ini orangnya ya, tapi mulai 2021 menjadi nursing center sampai akhir 2022 ini jumlah personil kita sudah lebih dari 50 orang. Nah, ini kan juga salah satu benefit ya, kita membuka lapangan kerja baru, kita memperluas bidang kerja kita ya, kita menambah revenue stream atau sumber pemasukan kita gitu ya. Nah, akhirnya bisa membawa apa kesejahteraan ya bagi banyak orang dan banyak perawat. Nah, ini contoh ya, contoh real life story. Nah, bagaimana tenaga kesehatan memasukkan prinsip-prinsip kewirausahaan jadi deh suatu bisnis. Nah, sedikit flashback lagi ya. Jadi
tahun 2015 ketika awal kita berjalan ya, dengan kita menjalankan perawatan luka sebagai core bisnis kita ya, waktu itu masalah yang kita hadapi itu yang di atas itu, progres luka itu lambat gitu ya, terus luka diabetes itu susah dirawat, nggak ada harapan, nah gitu ya. Banyak teman-teman perawat itu yang mengalami kecemasan ya kalau ngerawat luka gangren kayak di gambar itu, gambar sebelah kanan itu ya. Nah, cemas ini nanti sembuh nggak ya gitu ya. Kalau pasiennya kondisinya drop terus meninggal, saya dituntut gimana? Nah, itu banyak kecemasan. Ya, akibatnya apa? Akibatnya waktu itu ya perawatan luka itu menjadi satu bidang yang nggak disukai, satu bidang yang cenderung dihindari, dan orang-orang itu ya istilahnya males gitu lah ya. Kalau ada pasien luka diabetes, luka defibritus minta dirawat itu enggan. Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Prognosis luka jelek nih. Pasien sulit memperoleh perawatan luka yang bagus dan ya banyak berakhir di meja operasi untuk dipotong kakinya. Banyak juga yang harus MRS, masuk ICU gitu ya karena sepsis dan lain-lain. Akhirnya ya banyak yang meninggal juga karena berawal dari luka yang tidak tertangani. Nah, ini dulu ya story kita tahun 2015 ya. Jadi kita merintis bisnis ini ibaratnya itu kayak apa ya? Seperti tanaman yang mekar di antara sampah. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya ini bidang yang nggak keren, bidang yang kayak nggak ada harapan gitu ya, yang kita garap ini ya. Tapi di situ justru kita tumbuh ya. Dan sampai sekarang ternyata apa? Dengan sentuhan entrepreneurship itu, alhamdulillah kita menjadi salah satu rujukan lah, bahkan hingga di tingkat nasional ya, dalam hal perawatan luka dan pengembangan bisnisnya. Nah, saya menyampaikan kepada Anda rule number one nih, kalau Anda mau jadi seorang entrepreneur. Apa rule number one-nya? Tuh, tidak semua peluang itu nampak menjanjikan di awal. Nah, gitu ya. Ketika Anda melihat sebuah peluang, bisa jadi orang di lingkungan Anda itu justru skeptis dan pesimis gitu ya. Ngapain buka usaha kok bidang itu? Nah, gitu ya. Ah, itu cuma ini aja tuh, buang-buang uang. Bikin capek aja itu, bikin usaha seperti itu. Nah, itu Anda akan ketemu banyak komentar negatif dari lingkungan Anda di awal. Ya, kenapa? Karena tidak semua peluang nampak menjanjikan. Bahkan beberapa peluang itu nampak kayak nggak ada harapan ya, hopeless. Nah, gitu ya. Nah, tapi nanti Anda akan ada ya, satu sesi kuliah itu yang membahas tentang analisa peluang. Gitu loh ya. Semua kan ada ilmu dan tekniknya ya. Jadi kita akan bisa menakar ya, suatu peluang ini beneran bagus apa enggak ya. Nah, itu ada alat ukurnya. Sehingga kalau alat ukur ini diterapkan dengan bagus, Anda akan bisa dapat satu kesimpulan ya, oh ini peluang yang oke, oh ini peluang yang enggak oke. Gitu ya. Nah, begitu hasil analisa peluang Anda nanti bilang, oh ini peluang yang oke, terserah orang lain bilang apa. Ya, mereka kan nggak menganalisa. Jadi hanya berdasar apa? Subjektivitasnya. Nah, ini yang kita jalani dulu ya, tahun 2014 itu bisnis kita tumbuh di tengah berbagai komentar negatif dan pesimisme di lingkungan profesi kita sendiri terutama. Ya, tapi dengan analisa peluang yang tepat ternyata hasilnya sangat menjanjikan ya. Bahkan sekarang perawatan luka itu kayaknya menjadi satu bidang yang trending gitu ya. Artinya orang malah kepingin belajar, orang malah ingin tahu lebih dan orang tertarik untuk mengembangkan. Padahal dulu tahun 2014 sebaliknya, orang malah benci, malah enggan, malah malas gitu ya. Nah, itu dia ya. Rule number one. Oke, kita lanjutkan next slide. Nah, ini dia sekarang kuncinya bagi Anda para perawat ya. Pola pikir Anda harus open minded, terbuka dengan berbagai peluang, terbuka dengan berbagai kemungkinan yang ada gitu ya, nggak mikirnya itu kaku, konvensional, berwawasan sempit. Nah, nggak boleh seperti itu. Anda harus terbuka dengan berbagai warna yang menghampiri ya, dan Anda bisa mengolah gitu loh ya, berbagai peluang yang muncul itu menjadi something yang memang profitable bisnis gitu ya. Nah waktunya kita sebagai perawat nih sekarang untuk menambah kompetensi kita, yaitu dalam bidang kewirausahaan, menjadi bisnis owner. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu paham dulu apa itu entrepreneurship ya.
Jadi entrepreneurship atau kewirausahaan itu makna terminologis yang paling mendasar adalah getting things done. Nah, itu ya, bisa di slide yang atas ya. Getting things done itu artinya kalau disederhanakan itu ya menyelesaikan urusan-urusan. Nah, membereskan yang belum beres itu nilai dasar dari entrepreneurship. Nah, itu ya. Nah, kalau ini kita perkaya ya, penerjemahannya melalui sudut pandang ekonomi menjadi seperti ini ya. Entrepreneurship itu adalah capacity and willingness to develop, organize, and manage business venture along with risk. Nah, oke, in order to make profit. Jadi ada beberapa keyword ya di situ ya. Yang pertama adalah capacity, kapasitas atau kemampuan ya, skill. Yang kedua willingness, kemauan, niat, gitu ya. Untuk apa? Mengelola suatu unit usaha. Oke, berikut dengan segala risk atau resiko. Nah, gitu ya. Jadi ternyata kata resiko ini sudah masuk dalam definisi wirausaha ya. Jadi semua wirausaha pasti ada resikonya. Nah, kalau Anda dengar atau baca bisnis tanpa resiko, wah itu jelas palsu gitu ya. Karena secara definisi yang namanya resiko itu sudah masuk dalam definisi wirausaha ya. Nah, keyword yang terakhir apa? To make profit. Nah, usaha kita harus menghasilkan keuntungan gitu ya. Kalau rugi terus ya itu namanya nggak entrepreneurship gitu ya. Oke, jadi harus menghasilkan suatu profit atau keuntungan. Nah, sekarang yang namanya profit itu nggak selalu materi ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan dibayangkan profit itu mesti uang, mesti rumah mewah, mesti kendaraan, gadget yang glamor. Nah, enggak ya. Profit itu nggak selalu berupa materi. Profit itu bisa jadi berupa kepuasan kerja. Nah, profit itu bisa jadi suatu kebanggaan terhadap profesi. Nah, itu juga profit loh ya. Profit itu bisa jadi apa? Meningkatkan citra perawat di mata masyarakat. Loh, itu juga profit, keuntungan dari bisnis yang kita bikin, gitu loh ya. Bahkan profit yang tertinggi ya tidak ada yang lain tuh profit yang apa ya istilahnya itu profit yang bernilai religius. Nah, kalau orang Muslim menyebutnya itu pahala ya. Nah, itu profit yang hakiki itu di situ dan itu sangat bisa dicapai melalui entrepreneurship. Oke. Nah, terus yang namanya entrepreneurship ya itu bukan suatu pekerjaan ya. Entrepreneurship itu adalah way of life. Nah, dia adalah suatu jalan hidup, suatu pilihan hidup gitu loh ya. Yang mana itu akan menyatu dengan Anda kapanpun dan dimanapun ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Anytime, anywhere, begitu Anda sudah di pekerjaan, kalau saya dosen, Sabtu Minggu saya nggak dosen. Nah, gitu ya. Nah, gitu kan. Di luar jam kerja saya praktisi. Nah, itu namanya pekerjaan. Tapi kalau way of life itu sudah menyatu ya. Kapanpun dan dimanapun itu sudah nggak bisa dipisahkan. So, kita akan membahas sekarang 5W 1H dari entrepreneurship ya. Tadi sudah what ya. Sekarang yang kedua adalah why. Kenapa kita berwirausaha? Kenapa harus ada businessman atau business owner? Nah, banyak sekali jawabannya ya. Yang pertama tentu menciptakan lapangan kerja. Yang kedua tentu menambah penghasilan ya, meningkatkan kemakmuran, gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang sering menjadi nafas dari bisnis-bisnis zaman now, startup zaman sekarang ya. Apa? Kenapa harus membuat bisnis? Karena ini fulfilling the needs of the community, memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Gitu loh ya. Orang mau bertransportasi mudah dan praktis, tapi ribet. Nah, muncullah Gojek, gitu ya. Orang mau bayar membayar itu nggak harus tergantung dengan cash, bisa dimanapun, praktis, cashless. Muncullah berbagai macam aplikasi keuangan ya, atau disebut fintech ya, financial technology, gitu ya, dan lain-lain ya. Oke, itu salah satu why ya. Terus why yang lain adalah ini, self actualization, aktualisasi diri. Memang kita punya minat, memang kita punya hobi di sana, kita punya panggilan jiwa di sana, ya sudah, lakukan ya. Dan alasan-alasan yang lain ya, misalkan ya ingin merubah nasib keluarga, ingin membawa penghasilan yang lebih karena menanggung apa orang tua, anak, adik dan lain-lain. Nah, itu contoh why. Banyak sekali why dari entrepreneurship yang lain ya. Oke. Nah, poinnya adalah ini.
Entrepreneurship is about doing and making. Jadi Anda harus bekerja, Anda harus turun ke jalan, Anda harus melakukan, dan Anda harus action. Gitu loh ya. Knowing what to do will not automatically result in success. Sekedar tahu, ngerti, paham teorinya itu nggak akan menghasilkan kesuksesan apa-apa. Gitu loh ya. Tapi itu harus action, eksekusi. Nah, Anda jadi pelaksana. Nggak cuma sekedar omong doang. Nah, itu nafas dari entrepreneurship ya, about doing and making. Nah, ini ada satu data yang menarik kita lihat ya, di poin pertama. Itu apa? Dari kompas.com ya. Lulusan keperawatan ya, mulai dari SMK nih yang paling rendah ya. Saya nggak bilang perawat ya, tapi lulusan pendidikan keperawatan. Mulai dari SMK sampai S2 itu sekitar 25.000 orang per tahun. Bahkan sekarang konon sudah mencapai 30.000 orang per tahun. Nah, namun hanya 4-10% saja yang diserap pasar sesuai dengan bidang garapnya pada tahun pertama lulus. Hanya 4-10%. Ya. Ya, alhamdulillahnya si lulusan Brawijaya termasuk dalam rentang 4-10 itu ya. Dalam tahun pertama nyari kerjaan gampang. Tapi teman-teman Anda ya di kampus-kampus lain, di daerah-daerah yang lain, banyak loh ya. Yang lulus kuliah itu nggak dapat kerjaan di keperawatan, ya akhirnya jaga toko ya. Akhirnya jadi apa? Kerja di kafe, di tempat-tempat restoran, bahkan di hotel. Nah, gitu ya. Banyak. Gitu ya. Oke. Sama halnya dengan profesi kebidanan tuh. Ya. Mayoritas puskesmas sudah kelebihan jumlah bidan, sama juga rumah sakit juga begitu. Ya. Nah, ini satu problem juga nih yang kita harus carikan solusi ya. Di satu sisi lapangan kerja ini nggak bertambah signifikan ya jumlahnya, tapi jumlah lulusan tuh luar biasa banyak. Nah, itu harus lari kemana mereka? Nah, ini kan juga butuh solusi. Nah, ini salah satu way juga ini. Ciptakan lapangan kerja bagi lulusan keperawatan. Oke, W yang berikutnya adalah when. Ya, when to start. Kapan kita harus memulai berbisnis? Ya, jawaban paling sederhana. When we see an opportunity. Ketika melihat suatu kesempatan, ya. Dan ternyata setelah kita analisis, future-nya nampak visible. Nah, ada prospek dari kesempatan ini. Nah, itulah saatnya kita start mulai bisnis kita. Gitu ya. Nah, seperti apa opportunity yang kita cari? Nah, ini ada satu sudut pandang yang menarik ya. Banyak orang melihat masalah itu sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merepotkan, sehingga mereka menghindari. Tapi ada sedikit orang ya yang melihat masalah itu sebagai peluang. Sehingga ketika ada masalah yang bulat tidak kunjung selesai, mereka malah justru mendekatinya dan akhirnya menemukan solusi yang marketable atau bisa dijual. Nah, itu ya. Ini sangat cocok dengan nilai dasar dari entrepreneurship tadi, getting things done, menyelesaikan urusan-urusan atau masalah-masalah. Gitu ya. Nah, jadi Anda mesti jeli sekarang ya untuk melihat sebenarnya di dalam pelayanan kesehatan kita itu apa sih masalah-masalah yang dari dulu nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, jangan-jangan itu menjadi peluang kita ya untuk create something yang menjadi solusi. Ya, akhirnya itu dibutuhkan banyak orang dan akan dibeli oleh orang banyak. Nah, gitu ya. Jadi ini, Anda harus akrab dengan masalah. Pahami, kuasai, temukan solusinya. Tapi akrab dengan masalah itu bukan berarti Anda menjadi sumber masalah gitu ya. Nah, kalau Anda jadi sumber masalah, Anda akan dibisniskan oleh orang lain. Ya. Oke, ini when ya. Oke, terus who? Nah, siapa orang yang bisa jadi wirausahawan atau wirausahawati? Nah, memang ada teori yang nggak terbantahkan ya, bahwasanya memang ada faktor genetik yang berperan. Itu bisa ya. Jadi memang ada orang-orang itu yang dari lahir kayak sudah bertalenta gitu ya, itu ada. Ya. Oke, nah tapi orang-orang yang tidak punya gen pun juga bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, yang penting mereka punya 3 karakter utama. Kreatif, berani mengambil resiko, dan bekerja keras. Kreatif, risk taker, and hard worker. Nah, itu ya. Itu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Ya, jadi nggak menjamin ya orang-orang yang di silsilah keluarganya itu wirausaha, tapi dia males, dia nggak bekerja keras, ya nggak akan bisa juga. Ya, sebaliknya banyak-banyak juga cerita ya orang-orang yang nggak punya background
bisnis gitu di keluarganya, tapi bisa menjadi seorang wirausahawan sukses. Ya, itu banyak contoh ya. Bahkan seperti saya sendiri juga begitu ya. Kedua orang tua nggak ada background wirausaha, keluarga yang lain juga ya. Tapi dengan 3 karakter utama tadi kita bisa develop something yang akhirnya turn out to be good business. Nah, menjadi suatu bisnis yang bagus. Nah, kuncinya ada pada itu karakteristik personal. Ya, personal karakteristik. Nah, dari situ akan muncul kompetensi, akan muncul skill. Yang mana itu bisa ditumbuhkan. Ya, melalui apa? Melalui interplay atau interaksi dengan lingkungan. Nah, yang termasuk dalam lingkungan di sini adalah apa? Educational system atau sistem pendidikan. Ya, nah makanya di kampus sekarang Anda dapat mata kuliah ini. Nah, itu termasuk salah satu apa ya upaya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa karakter-karakter wirausaha. Yang nantinya itu akan mendorong Anda nih untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan skill ya di bidang bisnis. Sehingga meskipun Anda nggak punya nih silsilah darah wirausahawan gitu ya, tapi tetap Anda bisa menjadi seorang entrepreneur. Oke, nah di luar kampus itu banyak sekali ya circle-circle yang bisa menunjang Anda untuk terus menumbuhkan jiwa wirausaha gitu ya. Di sosial media, misal Anda follow nih akun-akun bisnis, Anda join ke komunitas-komunitas wirausaha. Nah itu sangat bagus sekali ya untuk mendidik Anda dan menumbuhkan personal karakteristik. Oke, W yang berikutnya adalah where, di mana kita harus memulai usaha. Nah, kalau dulu mungkin banyak syarat ya memulai usaha harus di tempat yang strategis, dilewati banyak orang, menarik perhatian, eye catching, tesnya mudah. Nah, begitu banyak syarat ya. Belum lagi syarat-syarat non teknis yang lain ya. Harus feng shui-nya bagus, lalala gitu ya. Itu dulu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Sekarang dimanapun, kapanpun Anda bisa memulai dan menjalankan bisnis. Ya, anywhere. Bisa. Bahkan Anda nggak punya tempat pun bisa jadi punya bisnis loh ya. Karena bisnis sekarang bisa dijalankan secara full online. Ya, bisa jadi Anda nggak punya pabrik, Anda nggak punya toko, Anda nggak punya karyawan, tapi Anda punya bisnis, itu bisa. Bisnis Anda jalankan dari kos-kosan Anda yang sempit dan agak pengap, pencahayaan minimal gitu ya. Nah, itu bisa ya, anywhere. Sekarang bisa kita membuka suatu bisnis, nggak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Yang penting kita pinter menjangkau customer. Nah, itu teman-teman ya. Itu kuncinya. Kita harus tahu di mana customer berada dan bagaimana menjangkaunya. Itu yang penting. Soal Anda di mana itu nggak penting sekarang ya. Bahkan Anda nggak punya tempat pun bisa menjadi seorang business owner. Oke, jadi dapat ya poinnya. Oke, 5W sudah, sekarang tinggal 1 how. Nah, sekarang gimana Pak memulainya nih? Step by step-nya. Nah, untuk menjawab how ini ya nggak ada jawaban singkat ya. Jawabannya ya akan Anda temui 1 semester ini. Mulai dari TM1 sampai 14, Anda belajar step by step merintis wirausaha. Nah, itu akan menjawab how-nya ya. Yang jelas kalau diurutkan akan seperti skema di samping ini ya. Mulai dari mengidentifikasi peluang, dari peluang ini terus akhirnya muncul ide. Oke, untuk menangkap peluang ini saya bikin bisnis A. Oke, sudah muncul idenya, sekarang Anda bikin konsepnya. Bisnis plan, bisnis model canvas, membuat SOP. Nah, oke. Sampai dengan akhirnya Anda memproduksi produk nih, creating new product. Dan begitu produknya jadi, Anda masuk pasar. Anda masuk ke dalam hutan belantara ya, untuk bersaing dengan kompetitor Anda dan memenangkan persaingan, leading, dan menjadi satu bisnis yang berkembang. Nah, ini how-nya ya. How-nya ini jawabannya panjang ya. Dan makanya stay tune terus ya, tetap semangat dan jangan bosan gitu ya, karena ini mata kuliah yang akan banyak imajinasi nanti, karena bukan bidang kita sebenarnya orang keperawatan, gitu ya. Oke, next. So dari sini penting akhirnya ya bagi kita sebagai seorang perawat ya untuk belajar yang namanya model bisnis. Anda bisa googling tuh macam-macam model bisnis. Nah, coba googling ya. Anda akan ketemu aneka macam.
model bisnis itu yang bervariasi sekali, ya. Tapi pada intinya model bisnis ini adalah suatu skema, suatu framework, suatu kerangka yang menggambarkan hulu ke hilir dari bisnis yang akan kita bikin. Hulu itu berarti sumber daya untuk produksi. Sampai hilir bagaimana produk ini sampai ke masyarakat, dibeli, dan setelah beli itu beli lagi. Nah, itu semua tertuang dalam model bisnis. Oke? Jadi, memiliki atau memahami model bisnis itu akan membantu Anda ya untuk memperoleh profit yang stabil. Anda tahu gambaran besar dari bisnis Anda ya. Dan akhirnya dari model bisnis yang ada itu ada blueprint untuk pengembangan ke depan gitu ya. Anda di situ akan bisa melihat tuh pasar seperti apa, kompetitor yang bermain apa, gimana caranya biar leading di antara kompetitor. Gitu ya. Terus Anda akan juga dari model bisnis itu lebih memahami produk Anda sendiri. Produkku ini hendaknya tak kemas bagaimana ya? Produk saya ini hendaknya memiliki karakter yang seperti apa ya? Biar sesuai dengan customer yang saya target. Nah, itu ada di model bisnis ya. Dan yang tidak kalah penting dari model bisnis adalah ini. Duit, keuangan ya. Ingat, setiap usaha butuh modal. Dan setiap modal yang keluar harus dipastikan dia tidak keluar sia-sia gitu loh. Harus kembali dalam bentuk yang bermanfaat dalam jumlah atau skala yang lebih besar modal yang kita keluarkan. Oke ya. Nah, jadi nanti Anda akan belajar keuangan juga ya. Orang kesehatan belajar keuangan ya. Anda nanti akan belajar pemasaran juga ya. Orang kesehatan belajar marketing. Anda nanti akan belajar manajemen aset ya, aset fisik, aset non fisik, bagaimana mengelolanya. Nah, itu semua hal-hal aneh gitu ya, di luar keilmuan kita, tapi Anda perlu pelajari gitu ya. Oke, itu semua bagian dari model bisnis nantinya. Nah, ini contoh ya. Contoh jenis-jenis model bisnis ya, berdasarkan jenis produk. Itu ada model bisnis barang, model bisnis jasa ya. Yang barang ada macam-macam lagi kategorinya, yang jasa juga bervariasi ya. Oke. Terus berdasarkan proses produksi, produk kita apa sebenarnya ya? Apakah kita ini membuat sendiri, manufaktur kalau membuat sendiri ya? Kalau kita hanya menyalurkan, berarti kita distributor ya. Atau kita modelnya menciptakan satelit-satelit franchise. Nah, itu proses produksi yang bermacam-macam dan itu model bisnis yang berbeda juga ya. Oke, terus yang ketiga ada juga model bisnis itu kita lihat dari sumber keuangannya, sumber pemasukan ya. Apakah dari model berlangganan ya, subscription, atau modelnya itu gratis dan berbayar. Ada juga yang seperti itu ya. Ada juga yang cash and carry, artinya yang bayar per transaksi, nggak ada berlangganan, ada ya. Atau hidden revenue atau sumber pemasukan tidak langsung. Jadi kayak sebagai perantara penjualan. Jasa perantara kayak perantara pembayaran digital itu Anda kena cas sekian persen. Nah, itu contoh ya. Oke, terus berdasarkan fisik usaha. Nah, juga bisa itu macam-macam jenis model bisnis ya. Ada yang memang brick and mortar, artinya ya ada toko fisiknya. Kayak klinik itu berarti ada fisiknya, brick and mortar ya. Ada juga yang full online, e-commerce nih, full online. Dia nggak ada toko, nggak ada pasar ya. Tapi tetap bisa display dan transaksi. Itu e-commerce full online. Atau kombinasi, jadi ada fisiknya tapi juga ada online-nya. Nah, ini 4 perspektif ya dalam mengembangkan model bisnis. Nah, nanti kalian kalau sudah ada nih analisa peluang ya, ketemu cikal bakal bisnis, Anda harus bisa memetakan bisnis Anda dari keempat sudut pandang ini ya, jenis produk, proses produksi, sumber keuangan, serta bentuk fisik usahanya itu seperti apa, gitu ya. Itu harus terpetakan dengan jelas di awal. Nah, terus ini gambaran besarnya kalau bisnis Anda sudah jalan ya. Saya menyebutnya bisnis cycle ya. Jadi Anda nanti akan masuk fase persiapan ya. Mempersiapkan bisnis dari nol. Apa yang harus disiapkan? Visi, misi, tujuan. Itu harus jelas. Jadi bisnis kita itu mau mengembangkan apa? Visinya ingin menjadi besar di bidang apa? Nah, itu visi, misi, tujuannya. Terus ada rencana strategis, perencanaan modal, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, serta perencanaan kebutuhan SDM. Itu semua di fase persiapan. Ya. Terus, begitu sudah disiapkan, next adalah
pelaksanaan ya real operasional bisnisnya jalan mulai dari nol nih, istilahnya kalau orang Jawa itu bakat alas gitu ya. Mulai dari nol ya, produksi, manajemen, pemasaran. Oke. Terus kalau sudah jalan semua butuh controlling ya. Key performance indikator harus jelas ya. Pemasaran, targetnya apa? Menjangkau sekian ribu calon customer. Bahkan ya, SDM targetnya apa? Merekrut sekian SDM dengan kompetensi bla bla bla. Nah, itu contoh KPI, Key Performance Indicator ya. Oke, setelah dikontrol juga dievaluasi ya. Mana yang memenuhi target, mana yang tidak. Mana yang kinerja optimal, mana yang tidak. Itu harus kita evaluasi terus. Ya, dari evaluasi nanti akan ada rencana perbaikan ya. Perbaikan strategi bisnis, perbaikan strategi marketing, perbaikan strategi manajemen sumber daya manusia dan lain-lain ya. Nah, kita evaluasi semua ya. Nah, terakhir kalau semua evaluasinya sudah bagus dan memuaskan, waktunya kita berkembang nih. Nah, gitu ya, bisnis kita skalanya ditingkatkan, gitu ya. Jangkauan customer kita ditambah, networking kita lebih luas, gitu ya. Itu ketika apa? Kita sudah masuk tahap pengembangan. Nah, ini teman-teman gambaran besar ya, story Anda kalau akan membuat bisnis dan menjadi business owner nantinya, itu ya. Oke, nah dari rule number one tadi ya, yang tidak semua peluang nampak menjanjikan. Nah, rule number two apa? Knowledge is power. Ya, saya sudah menjelaskan Anda model bisnis. Saya sempat singgung marketing. Saya sempat singgung apa itu brick and mortar, lalala. Nah, itu kan semua harus dipahami dan harus diketahui. Dan Anda ya, sebagai seorang business owner harus paham betul ilmu dalam menjalankan bisnisnya. Nggak boleh untung-untungan asal jalan atau bondo nekat, nggak boleh ya. Semua harus berdasarkan knowledge. Nah, makanya knowledge is power, gitu ya. Anda harus paham betul ilmu dalam menjalankan bisnisnya, gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Nah ini, Anda harus belajar, belajar, belajar. Jangan malas dan jangan langsung menyimpulkan ya, oh ilmu saya sudah cukup, ini sangat mumpuni ini untuk memulai bisnis. Nah, itu salah ya. Oke, jadi terus memperkaya diri, menambah ilmu ya. Karena ilmu bisnis ini luar biasa luasnya ya. Oke ya, jadi jangan malas untuk menambah referensi. Jangan malas untuk ikut pelatihan, ikut seminar gitu ya. Terus tambah knowledge-nya. Karena knowledge is power. Apalagi bagi seorang business owner. Oke, sekarang kita ngomong produk. Anda punya bisnis, pasti harus ada produknya kan? Nah, tidak semua, bukan tidak semua. Tidak ada produk yang sempurna. Nah, itu ya yang betul ya. Tidak ada produk yang sempurna. Apapun itu, baik berupa barang maupun jasa, tidak ada yang sempurna. Semua produk punya kekurangan pasti. Nah, tapi kita harus bisa mengupayakan produk kita itu menjadi suatu produk yang unggul. Nah, supaya unggul apa syaratnya? Satu, punya keunikan, berbeda dengan yang lain. Ada originalitas yang Anda kembangkan. Sama-sama kopi, tapi beda dong racikan saya dan racikan dia. Sama-sama kafe, tapi beda dong vibes-nya ya yang dikembangkan. Beda segmennya. Nah, itu original hasil karya Anda sendiri. Oke, terus yang ketiga, supaya produk bisa unggul apa? Dia harus dibuat berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, dan kebutuhan pasar ini harus diriset dulu ya. Apa yang dibutuhkan pasar? Masalah apa sih yang bisa saya selesaikan dengan bisnis saya? Nah, itu ya. Itu penting. Oke. Terus yang keempat, kelebihan melampaui kekurangan. Nah, ini yang harus kita ekspos ke customer dan dunia luar ya, bahwa produk kita itu punya banyak kelebihan. Kekurangan ya pasti ada, tapi tertutup oleh kelebihan yang lain, gitu ya. Dan terakhir apa? Punya bukti nyata dari manfaatnya. Ini penting banget ya. Suatu produk yang nggak bermanfaat itu biasanya umurnya nggak panjang, gitu ya. Suatu produk yang nggak memuaskan customer itu biasanya cuma booming sesaat ya, setahun 2 tahun, setelah itu hilang. Nah itu ya. Coba deh Anda lihat ya, brand-brand apa yang dulu mungkin sempat terkenal, sekarang nggak ada. Itu banyak banget gitu ya. Nah itu kenapa? Karena manfaatnya nggak dirasakan dan nggak signifikan. Gitu ya. Oke ya, ini karakteristik produk unggulan yang Anda harus siapkan nih kalau mau merintis bisnis.
Oke. Nah, selain produknya, brandnya sendiri juga harus dikondisikan supaya bereputasi dan dicintai customer dan dipercaya. Ya. Nah, ada 4 nih setidaknya ya langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan value dari brand kita ya supaya itu terus menjadi kepercayaan customer ya. Yang pertama, secara konsisten memunculkan varian produk baru. Produknya nggak itu terus dari dulu sampai sekarang gitu ya. Terus yang kedua, positif branding. Jadi strategi pencitraannya itu yang positif, yang menyenangkan, yang menumbuhkan energi positif gitu ya. Jangan yang negatif ya, itu customer cenderung tidak suka dan biasanya apa ya, retensi dalam memori customer itu jadi jelek kalau nggak positif branding. Oke, terus yang ketiga, create knowledgeable customer. Jadi Anda harus rajin berbagi informasi dengan customer Anda. Anda harus bikin customer Anda itu dari hari ke hari tambah pinter. Nah, dengan begitu orang akan merasa dapat sesuatu dari Anda dan akhirnya apa? Ya terus menggunakan produk Anda. Gitu ya, tidak berpaling ke yang lain karena mereka merasa mendapat something, terutama dalam hal knowledge, ya. Oke, terus yang terakhir adalah generate evidence, ya. Nah, ini ya. Jadi tunjukkan ya bukti-bukti nyata, hasil-hasil yang dicapai customer dari menggunakan produk Anda. Nah, itu ya, generate evidence sangat penting. Nah, ini kalau Anda ingin ya brand-brand kalian itu terus kembang, user yang sudah ada ini loyal dan lalu muncul user-user baru. Nah, itu brandnya harus reputable, value-nya harus tinggi di mata customer, gitu ya. Nah, makanya sekarang contohlah yang pertama nih, selalu ada varian produk baru. Ya, Anda lihat dunia gadget ini saya rasa sangat identik ya. Dunia gadget, otomotif itu selalu rutin memunculkan varian baru. Ya, satu produk yang gagal memunculkan varian baru, dia akan hilang. Ya, karakteristik produknya gitu-gitu aja. Nah, pasti akan ditinggalkan customer. Ya, kalau di dunia gadget pasti sudah sangat terkenal tuh, kisah raksasa mobile phone Nokia, kisah BlackBerry. Nah, itu Anda bisa ambil pelajaran dari situ, ya. Oke, positive branding ya tadi sudah kita bahas ya dan lain-lain. Oke ya. Nah, ini ada satu contoh ilustrasi yang bagus ya. Sama-sama sayur ya. Yang di sebelah kiri layar kalian ini sayur di Indonesia. Yang sebelah kiri di kanan Anda ini sayur Australia. Ya, sama-sama sayurnya dan rasanya ya kurang lebih sama. Tapi produk ini diperlakukan secara berbeda. Di tempat kita sayur ini diambil dari kebun gitu ya, tumpuk kendaraan, tuang di pasar, tunggu orang beli sampai habis. Kalau nggak habis ya busuk. Nah gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu benar-benar proses branding itu dipikir sejak awal, mulai dari penanaman, pengemasan, distribusi hingga pemasaran. Nah, sama-sama sayur tapi diperlakukan secara berbeda gitu loh ya. Hasilnya pun tentu sangat berbeda ya. Nilai produknya beda, manfaat secara bisnisnya juga sangat berbeda ya. Di Australia itu petani itu kaya-kaya ya, lahannya luas dan makmur ya, menggunakan alat-alat canggih, terus hidup serba berkecukupan. Beda dengan petani kita ya, karena processing dan brandingnya yang beda jauh ya, padahal produknya kurang lebih sama. Malah di Australia itu negaranya nggak subur kita ya, itu negaranya tandus, banyak padang pasirnya ya, dan tanahnya itu nggak bisa langsung ditanami sebenarnya. Ya, nah ini contoh lagi nih ya. Jadi contoh bisnis yang gagal berkembang karena gagal branding dan marketing. Ya, kita punya sumber batu mulia yang melimpah ya, salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga negara agraris ya, dengan hasil bumi yang berlimpah ruah, tapi sangat sayang sekali tidak apa ya, kembali dalam bentuk yang padan dengan upaya membuatnya, dalam upaya memproduksinya, gitu ya. Nah, sempat viral dulu cerita batu aki apa gitu ya, sekarang sudah hilang ya. Padahal kalau di branding itu customer-nya banyak sekali itu, baik nasional maupun internasional ya. Terus contoh sayur tadi ya, ini sudah
saya bahas tadi ya, sangat disayangkan ya. Tapi sekarang sudah mulai muncul tuh startup ya, bisnis-bisnis yang membranding sayur ini secara lebih berkelas ya, dan memang produknya ditingkatkan kualitasnya ya. Banyak tuh startup yang bergerak di bidang hortikultura, hidroponik, dan lain-lain. Itu banyak sekali sekarang ya. Mereka membentuk lifestyle, membentuk komunitas-komunitas ya. Nah, akhirnya perputaran uangnya lebih keras ya, dan yang dijual sama sebenarnya ya sayur. Oke. Nah, kita sampai pada rule number 3. Apa itu? Good product is a must. Gitu ya. Pada akhirnya yang berbicara itu ya produk kita. Sebagus apapun kita keluar-keluar ya, kalau produknya nggak bagus ya orang nggak akan beli. Atau sekali beli kapok nggak akan beli lagi gitu ya. Tapi itu Anda punya produk yang bagus, nah itu akan menjadi satu senjata utama ya yang menjadikan bisnis Anda akan sustain. Nah tapi ada tapi lagi nih, good product itu akan sia-sia juga kalau kita nggak pintar memasarkan, tidak pintar memarketingkan, tidak pintar membranding. Nah itu ya. Nah dari pengalaman saya nih menjalankan bisnis ya, yang namanya marketing, branding ini bagian paling susah. Kita paling nggak ngerti, paling nggak ada ide waktu itu ya. Ternyata krusial sekali dan ya itulah dia. Makanya masuk rule number 3. Produknya bagus, harus jalan dengan marketing dan brandingnya. Ya, itu rule number 3. Prinsip ketiga bagi Anda yang ingin menjadi seorang business owner. Nah, dari situ akhirnya kita banyak berkembang nih. Nah, kita kembali ke contoh kasus yang di awal tadi ya. Contoh kasus Ediscare nih yang dari praktek mandiri menjadi nursing center. Nah, produknya akhirnya banyak nih sekarang. Kalau dulu hanya jasa perawatan luka, sekarang juga ada produk pendidikan dan pelatihan. Ya, kita menjadi tempat praktek mahasiswa, kita jadi tempat praktek profesi gitu ya. Yang anak-anak SMK itu PKL gitu ya. Terus kita juga punya produk pelatihan, webinar, seminar ya. Kita juga kerjasama dengan produk-produk nih untuk perawatan luka ya, dijual di marketplace, didistribusikan ke seluruh Indonesia ya. Kita juga melakukan riset and development nih, membuat produk-produk kita sendiri ya. Alas kaki khusus untuk pasien diabetes ya, untuk mencegah luka. Kita juga membuat manekin yang sangat mirip dengan luka aslinya ya, sebagai media pembelajaran ya. Bahkan sekarang kita juga meluncurkan program clinical internship atau program magang terstruktur gitu ya, untuk menambah jam terbang dan kompetensi rekan-rekan sejawat di bidang perawatan luka serta bisnisnya. Nah, itu ya. Nah, ini bagaimana kita memasukkan ya prinsip-prinsip kewirausahaan ke dalam praktek mandiri, akhirnya berkembang jadi banyak hal gitu ya. Dan perkembangan sendiri itu adalah hal yang wajib ya. Kalau Anda memang entrepreneurship, wirausaha pasti orientasi atau karakter utamanya itu adalah growth. Nah, itu ya, ada pertumbuhan yang terus konsisten gitu ya, nggak stagnan gitu ya. Kalau stagnan itu bukan kewirausahaan, tapi apa? Niaga, jual beli aja Anda. Ya, pokoknya ada warung, diisi barang, dijual. Habis, diisi lagi, jual lagi. Nah, gitu terus ya, itu namanya dagang. Beda antara dagang dengan bisnis. Nah, beda antara niaga dengan wirausaha, gitu ya. Oke, nah ini termasuk nih salah satu pengembangan ya yang dilakukan, yaitu apa? Membuka unit usaha baru pelayanan kebutuhan dasar manusia. Suatu yang sangat sederhana, Anda pelajari di semester 1, 2, 3 mungkin ya. Tapi kebutuhannya ternyata banyak dan yang memenuhi sedikit. Nah, itu yang kita jual nih sekarang. Jadi kita punya pelayanan home care 24 jam keperawatan. Dan mayoritas intervensinya itu lebih kepada human basic needs, kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, ini sekarang kita punya tidak kurang dari 35 orang perawat yang sudah berdinas di rumah-rumah pasien memberikan pelayanan perawatan jangka panjang. Ya. Nah, salah satu poin dari pengembangan bisnis adalah networking ya, jejaring. Nah, ini contoh jejaring yang bisa dikembangkan nih. Misal kita sebagai perawat ya, berjejaring dengan dokter gitu ya, asosiasi dokter nih. Contoh case yang ada di layar itu dokter spesialis saraf ya. Mereka punya banyak pasien stroke di rumah, tapi pasiennya tidak banyak yang merawat. Akhirnya kondisi di rumah itu nggak terkontrol,
hipertensi, dietnya, obatnya itu amburadul. Nah, masalah kan? Masalah. Kita berikan solusinya. Apa? Kita kasih dokter-dokter saraf ini tim nursing yang profesional, ya, sehingga akan menghandle pasien-pasien beliau ini di rumah. Nah, dokter penanggung jawabnya ya tetap dokter SPS-nya ya, spesialis sarafnya. Kita yang in charge untuk nursing supply-nya. Nah, dan sekaligus manajemen pelayanan perawatannya. Contoh ya, contoh bagaimana analisa peluang memunculkan jejaring dan potensi bisnis baru. Yang mana dulu kayaknya kayak gini nih nggak ada deh ya. 5 atau 10 tahun lalu nggak ada yang membuat seperti ini ya. Dan orang pun juga nggak mencari gitu loh ya. Artinya hal yang asing. Tapi sekarang kebutuhannya tinggi dan semakin trending pasca pandemi. Nah, gitu ya. Oke, ini contoh ya. Nah, sehingga ada pencapaian nih. Contoh ini salah satu case ya bisnis awalnya ini ya hanya sedikit, lama-lama berkembang jumlah orangnya. Kualifikasi perawatnya pun komplit ya, bervariasi ya. Mulai dari yang D3, sarjana, S2 sampai yang spesialis gitu ya. Terus kita sebagai suatu bisnis juga harus berorientasi pada diversifikasi produk. Nah, produknya jangan cuma itu terus, varian-varian baru dimunculkan gitu ya. Nah, otomatis dengan munculnya varian baru, tentu revenue atau alur pemasukan itu akan terus bertambah gitu ya. Sebagai contoh ya, 2019 awalnya omset tahun 1,1 M. 2020 naik jadi 1,8. 2021 naik lagi menjadi 2,2. Nah, itu perkembangan yang terus dan memang harus dijaga ritme seperti ini gitu ya. Oke, dan kita juga harus ikut tren ya. Sekarang trennya era digital. Nah, maka bisnis kita pun harus kuat dalam hal pengembangan platform-platform digital ya, melek sosmed, melek website, melek YouTube gitu ya bisnisnya. Coba deh lihat contoh yang lagi booming tuh Mixway ya, es krim itu menarik itu. Kalau Anda lihat TikTok, Reels, YouTube itu banyak sekali konten-konten Mixway itu ya untuk apa? Menarik customer dan memang meningkatkan exposure brandnya ke masyarakat. Gitu ya. Nah, ini fenomena yang menarik kita tunggu nih. Apakah model bisnis ini bisa bertahan ya di tahun 2 tahun pertama ya. Menarik ya. Karena para ahli sepakat ya, 2 tahun pertama itu adalah sebuah kematian ya, paling dead. 95% bisnis itu tidak berhasil melalui 2 tahun pertama. Gitu ya. Nah, itu benar-benar ujian dan perjuangan ya. Nah, sehingga apa yang Anda lihat sekarang tuh, banyak startup-startup yang kayaknya booming itu sangat jauh dari kesimpulan. Ya, kita masih harus melihat ya, 2 tahun lagi apakah masih ada. Karena 98% ya, itu tidak berhasil melalui 2 tahun pertama. Oke, so, nah, rule number 4 nih ya, adalah apa? Progress. Itu yang kita cari. Not perfection. Jadi kita harus berjuang untuk lebih baik dari hari ke hari. Kita berjuang untuk berkembang dari hari ke hari. Kita tidak mencari kesempurnaan ya, karena tidak ada yang sempurna. Jadi orang yang selalu mendambakan kesempurnaan itu adalah orang yang paling sering kecewa ya. Orang yang selalu mencari kesempurnaan itu adalah orang yang paling sering apa istilahnya itu broken heart ya, terluka. Karena memang nggak ada yang sempurna gitu loh ya. Oke, tapi ketika kita mencari improvement, perbaikan dari waktu ke waktu, maka itulah target yang paling realistis dan paling tepat untuk dicapai. Oke, nah ini sudah memasuki sesi-sesi akhir nih dari materi awal kita nih ya. Nah, sekarang saya akan memaparkan kepada Anda tentang era-era startup ya. Eranya era startup nih sekarang, terutama tahun 2022 ya. Kita lihat nih, negara dengan launching startup terbanyak nih. Indonesia ada di peringkat 5 global ya, negara yang paling banyak menghasilkan startup. Startup itu sendiri adalah suatu bisnis rintisan ya. Bisnis rintisan yang memiliki karakteristik itu berfokus pada scalability. Scalability itu artinya adalah aspek pengembangan skala usaha yang cepat dengan berbasis capital. Nah, berbasis modal. Nah, itu startup ya, dan networking. Oke.
Beda dengan bisnis zaman dulu ya. Kalau bisnis zaman dulu itu scalability-nya itu lama. Jadi untuk berkembang itu butuh waktu 10 tahun, 20 tahun untuk berkembang. Tapi kalau era startup sekarang yang dicari itu gimana bisnis cepat berkembang. Ya, gimana caranya uang yang masuk itu cepat muter dan kembali dalam jumlah yang lebih besar. Nah, itu yang dicari ya. Itu karakteristik startup ya. Oke, nah tapi di balik maraknya startup, nah banyak juga nih ya yang saya bilang tadi ya 2 tahun pertama ini seleksi alam terberat ya di mana 95% itu nggak berhasil alias gulung tikar ya. Begitu sudah melalui 2 tahun pertama ya dan survive, nah ini berarti sudah bisa dibilang model bisnisnya bagus dan sustainable gitu ya. Nah, supaya startup kita itu memiliki value yang tinggi, memiliki sustainability yang tinggi, nah salah satu strateginya teman-teman ya adalah ini. Anda harus bisa menemukan linkage keterkaitan ya antara model bisnis Anda dengan Sustainable Development Goals yang sudah dicanangkan oleh United Nations ya PBB ya. Terdapat 17 area pembangunan jangka panjang ya yang butuh sinergi dari banyak pihak, government dan juga wirausaha, dunia usaha ya. Apa itu? Nah, silakan googling deh ya, ada pengentasan kemiskinan, ada pemberantasan kelaparan ya, peningkatan akses terhadap makanan. Oke, terus peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan. Oke. Terus akses terhadap edukasi. Nah, itu macam-macam ya, sustainable development goal. Artinya apa? Tujuan pembangunan jangka panjang. Nah, kalau bisnis kita itu mengarah ke sini, sudah jelas sustainability-nya. Karena yang kita garap something yang sustainable. Nah, itu ya. Tinggal kita identifikasi nih peluangnya apa ya dari ke-17 Sustainable Development Goal ini yang kita bisa garap. Dan bagaimana strategi mengembangkannya. Gitu ya. Oke. Nah, dari SDGs itu, akhirnya kita nggak jual produknya. Tapi yang kita jual adalah apa? Problem yang kita bisa hapuskan atau kita bisa atasi. Oke, do not sell your product, tapi sell the problem that you can solve. Nah, itu ya paradigmanya kita nih sekarang dalam apa itu merintis startup kita ya. Oke, isu-isu sustainability ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat trending, sesuatu yang sangat seksi lah ya bisa dibilang untuk dikembangkan ya. Begitu banyak investor itu yang berminat menanamkan modal di bidang-bidang yang memang fokus pada sustainability issue ya, isu-isu lingkungan, isu-isu kemanusiaan, pengentasan kemiskinan gitu ya, kesehatan itu termasuk sustainability issue ya. Nah, dengan adanya sustainability issue ini ya, masalah-masalah sustainability ini ya, itu apa? Artinya itu adalah masalah-masalah yang berlarut-larut, masalah jangka panjang yang juga membutuhkan solusi jangka panjang juga. Nah, disitulah kita nih memiliki kans yang bagus sekali ya di bidang kesehatan terutama ya terkait masalah sustainability. Ya, sekarang penyakit terbanyak diderita itu penyakit kronis ya teman-teman ya, penyakit jangka panjang, penyakit yang sustainable ya, jantung, diabetes, stroke, kanker itu semua penyakit-penyakit jangka panjang dan membutuhkan intervensi jangka panjang juga, baik itu intervensi oleh manusia, intervensi berbasis teknologi ya dan lain sebagainya. Oke, nah jadi ini ya masalah yang berkepanjangan, ya itu akan menjadi bahan bakar bagi bisnis kita. Selama masalah ini terus berlarut-larut, dari situ pula orang akan terus membutuhkan bisnis kita, gitu ya. Nah, kita bisa mengkonvert ini menjadi suatu solusi, yang mana solusi ini bisa mendatangkan profit. Nah, yang profit tentu nggak cuma kita loh ya, user kita juga dapat profit kan, dapat manfaat. Gitu ya. Oke, nah dari sini akhirnya kita bisa mengambil mata rantai ya, dari keinginan kita membuka bisnis, ada masalah yang sustainable untuk diselesaikan ya, kita akhirnya perlu menyusun langkah-langkah strategi ya buat nih model bisnis kanvas, nanti ada kuliahnya ya Anda diajarkan. Terus dari situ Anda akan bisa menentukan ya untuk masalah ini di Indonesia gitu ya paling cocok solusinya ini. Nah, problem solution fit, jadi antara problem dengan solusi fit cocok. Nah, itu ya itu penting banget ya. Terus
Begitu sudah jadi produknya, harus cocok juga dengan marketnya. Karakteristik orang Indonesia beda dengan orang Singapura, beda dengan orang Malaysia, contohnya ya. Nah, jadi kita harus bisa membuat produk yang fit juga dengan marketnya, gitu ya. Nah, kalau sudah fit dengan marketnya, baru kita kirim ya, go to market. Bagaimana memasarkan, membranding ya, bagaimana berinteraksi dengan customer. Nah, itu semua nanti akan menjadi poin-poin dalam aktivitas kita merintis usaha. Ya, nah jangan lupa IT ya, Information Technology dan IoT, Internet of Things, hal-hal yang berbau internet, online, digital itu ya, itu harus masuk tuh dalam sistem kita dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai semua masih serba manual, serba offline, serba paper based. Nah itu sudah nggak zamannya lagi dan apa ya, nggak efisien lagi ya, sudah sangat ketinggalan, gitu ya. Oke, nah tren startup nih yang berkembang sekarang ya, kayak gimana ya. Nah tadi sudah sempat saya mention ya, revolusi industri keempat dan kelima ya, di mana something yang berkaitan dengan cyber physical things ya, menggunakan teknologi informasi dan internet. Nah ini sekarang lagi booming dan menjadi nafas ya dari hampir semua startup. Oke, terus yang menarik juga ini, sesuatu yang bersifat lokal, kearifan lokal, keunikan lokal itu sekarang justru menjadi sesuatu yang bernilai tinggi ya, punya value yang kalau dulu itu sesuatu yang serba internasional, itu yang berkelas. Sekarang justru tidak ya. Yang menjadi aset itu justru kearifan-kearifan lokal, sumber daya lokal yang dikemas secara bagus. Ini nilainya justru lebih tinggi dari something yang sudah terlalu global, gitu ya. Oke. Terus customer zaman now itu suka dengan something yang purposeful dan meaningful. Jadi sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang punya makna bagi mereka secara mendalam. Gitu ya. Makanya Anda ketemu kopi itu kopi kenangan. Dalam sekali ya, kopi sampai ke kenangan. Nah, gitu ya. Kopi janji jiwa, meaningful sekali. Nah, hal kayak gitu itu yang sekarang dicari. Oke. Terus website juga seperti itu ya. Platform-platform digital itu sekarang yang dicoba adalah yang simple, informatif, enggak butuh mikir yang berat-berat untuk menganalisa, gitu ya. Itu yang disukai. Makanya sekarang banyak orang menyebarkan informasi itu lewat Reels, lewat TikTok gitu ya. Karena yang dicari itu sekarang begitu. Orang sekarang cenderung males ya mencari informasi itu yang beralinea-alinea, berparagraf-paragraf. Harus menyimak teks, terus video teks. Nah, itu terlalu ribet. Ya, orang suka something yang lebih simple tapi informatif, gitu ya. Oke, terus sekarang juga sangat mudah ya untuk menjadi seorang influencer. Anda nggak harus menjadi selebritis ya untuk punya banyak viewers. Nah, gitu ya. Ada banyak strategi ya dalam mengembangkan platform dan konten supaya viewersnya itu bisa ribuan atau jutaan. Itu meskipun Anda bukan artis gitu ya. Nah, semua bisa menjadi micro influencer dengan strategi yang tepat di platform digital dan media sosial. Oke, ini tren nih. Ya. Oke, terus juga banyak nih komunitas-komunitas, kompetisi-kompetisi, sumber-sumber pendanaan, forum-forum meeting ya antara pemilik usaha dengan investor itu sekarang banyak dan lebih mudah gitu ya. Jadi orang itu sekarang mendapatkan modal itu jalurnya sangat bervariasi dan jauh lebih praktis dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun lalu gitu ya. Nah, ini beberapa tren nih yang Anda juga perlu tahu nih ya sebagai seorang calon business owner someday ya, bahwa hal seperti ini yang kita juga harus ikuti ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, local is the new global ya. Sekarang ini seperti yang saya bilang tadi ya, sesuatu yang justru menonjolkan kearifan lokal itu malah bernilai tinggi dan dicari oleh customer dan disukai juga oleh investor gitu ya. Tapi kalau yang kita kembangkan tuh bisnisnya ya wis sesuatu yang umum ya dimanapun kayak gitu. Nah ini orang sekarang cenderung kurang tertarik ya. Jadi kita harus menemukan something unique, harus bisa menemukan something local dari rintisan bisnis kita gitu ya. Oke. Okay. Oke, next. Nah, nanti dalam perjalanannya semester ini ya, Anda juga akan belajar ya moving bisnisnya dari startup menjadi skill up. Kalau startup itu memulai dan bertahan ya, skill up itu berkembang dan semakin berkembang. Ya. Jadi ada ABCD-nya ya, perkembangan dari startup menjadi skill up ya, mulai dari ruang lingkup aktivitas,
jumlah sumber daya, pembagian job desk itu bervariasi. Oke, termasuk juga potensi risiko dan potensi profitnya akan berbeda ya. Dan yang terakhir tentu adalah impact. Nah, ini yang penting ya. Semakin meningkat skala bisnisnya, tentu impact-nya juga akan semakin luas harusnya. Tidak hanya impact secara finansial, tapi juga sosial dan environmental. Itu juga harus di planning dan digarap dengan betul, gitu ya, supaya harmoni. Ya, bisnis Anda itu benar-benar maslahat, manfaat. Tidak hanya cari untung, tapi merugikan banyak pihak dan lingkungan. Itu nggak disarankan, ya. Sudut pandang yang kurang arif. Tuh, that's all saya rasa untuk kuliah awal ini ya. Jadi sekarang Anda sebagai calon perawat, dan mungkin juga Anda sebagai calon business owner ya, do your best every day. Nah, gitu ya. The best preparation for tomorrow, the best preparation for the future, doing your best today. Gitu ya. Kita tidak bisa memastikan masa depan kita itu akan seperti apa, karena dia terlalu jauh dan banyak hal yang di luar kontrol kita yang mungkin terjadi. Tapi yang bisa kita kontrol sebenarnya adalah your today, every day. Nah, gitu ya. Jadi saat ini, hari ini, do your best always, dan make today better than yesterday, gitu ya. Make tomorrow better than today. Oke, saya rasa demikian ya. Nah, kita bisa lanjutkan untuk tanya jawabnya di sesi offline. Terima kasih, selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.